Selamat siang, hari ini kita akan belajar tentang analisis of variance atau yang disingkat dengan ANOVA. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang uji T yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua sampel yang berbeda. Nah, untuk 3 rata-rata atau lebih, maka kita harus menggunakan uji ANOVA. Ya. Contohnya, pada saat kita akan membandingkan rata-rata hasil prestasi siswa yang belajar dengan 3 model pembelajaran, yaitu model pembelajaran A, B, dan C. Ya, karena mempunyai 3 rata-rata, maka kita menggunakan uji ANOVA. Nah, adapun hal yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan uji ANOVA, yang pertama, populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Ya, kemudian variance untuk masing-masing populasi sama. Kemudian yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu sama lain. Jadi diambil dari sampel yang berbeda. Selanjutnya, hipotesis yang bisa kita buat untuk uji ANOVA satu arah yaitu H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 dan seterusnya. Kalau contohnya tadi kita ambil 3 model pembelajaran, berarti kita membuat μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Artinya kita mempunyai 3 populasi. Jadi K di sini sebagai jumlah populasi. Kemudian H1 yaitu hipotesis alternatif, ya. Paling tidak salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. Begitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah pengujian ANOVA satu arah yaitu membuat formulasi hipotesis. Jadi itu langkah pertama. Jadi kita buat hipotesis H0-nya apa, kemudian hipotesis alternatifnya apa. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata. Jika taraf nyata belum dikasih tahu pada soal, maka kita bisa menentukan sendiri taraf nyata. Ya, berapa resiko yang bisa kita terima gitu ya. Nah, pada uji ANOVA kita menggunakan tabel F ya. Untuk tabel F kita harus menentukan berapa derajat pembilangnya, kemudian berapa derajat penyebutnya gitu ya. Jadi pada tabel F ada 3 buah yang harus kita ketahui, yaitu berapa taraf nyata, kemudian berapa derajat pembilang, dan berapa derajat penyebutnya. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian, ya, yaitu H0 diterima apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Kemudian H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, membentuk analisis variansnya dalam bentuk tabel ANOVA. Kemudian membuat kesimpulan. Nah, adapun bentuk tabel distribusi F ya bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah tabel F dengan alfanya atau taraf nyatanya 0,05. Kalau kita mau menentukan berapa nilai F dengan taraf nyata 0,05 dan derajat pembilangnya 3, berarti kita lihat ke bagian sini dulu gitu ya. Bagian mendatar kita cari angka 3. Kemudian kita lihat ke bagian bawah untuk derajat pembilangnya yaitu 8. Kemudian kita cari titik ketemu antara derajat pembilang dan derajat penyebut. Ya. Maka untuk F dengan taraf nyata 0,05 dan derajat pembilang 3, derajat penyebut 8 diperoleh F tabelnya 4,07. Selanjutnya, untuk uji ANOVA satu arah, ya, jika tadi kita mempunyai 3 model pembelajaran, di mana nilai min-nya sama, berarti kita menerima H0, gitu ya. Kita menerima H0 berarti kita bisa menggambarkan kurvanya dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini saya buat ini adalah kurva 1. Ya, yang mana min dari ketiga populasinya sama, yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Kemudian jika ada salah satu tanda sama dengan tidak berlaku pada hipotesis H0,
berarti yang kita terima adalah hipotesis alternatif. Ya, digambarkan pada gambar yang kedua ini, ya, ada salah satu kurva, ya, yang min-nya tidak sama dengan kurva yang lainnya. Ya, jadi mu1 sama dengan mu2, tetapi tidak sama dengan mu3. Selanjutnya, jika ketiganya tidak sama nilai min-nya, berarti gambar kurvanya digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya, artinya min untuk populasi pertama, min untuk populasi kedua, dan min untuk populasi ketiga tidak sama. Ya, artinya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tolak H0, gitu ya. Kemudian kita lihat untuk ANOVA-nya, ya. Jadi ANOVA merupakan variansi total yang terdiri dari penjumlahan variansi di antara kelompok dan variansi di dalam kelompok. Variansi di antara kelompok adalah variansi yang disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan. Jadi model pembelajaran yang berbeda tersebut akan mengakibatkan variansi di antara kelompok. Nah, berapa variansi di antara kelompoknya? Itulah yang disebut nanti dengan nilai SSB. Jadi SSB singkatan dari sum of square between, ya. Kemudian variansi di dalam kelompok, ya, bisa timbul dengan adanya kekeliruan pemilihan sampel. Ya, jadi kita singkat di sini dengan SSW, yaitu sum of square within. Sum square within, ya, terjadi jika ada kekeliruan pemilihan sampel. Nah, penjumlahan antara SSB dan SSW sama dengan SST, gitu ya. Kemudian, bagaimana perhitungan nilai SSB, ya? Jadi, SSB diperoleh dari penjumlahan I sama dengan 1 sampai jumlah populasi, ya, untuk NI dikali dengan XI bar dikurang X2 bar dikuadratkan. Jadi, apa itu NI? NI di sini menyatakan jumlah sampel dari populasi ke I, gitu ya. Jadi, ini adalah jumlah sampel dari populasi ke I. Kemudian XI bar ini adalah nilai rata-rata sampel yang diambil dari populasi ke I. Dan X2 bar di sini sebagai rata-rata dari rata-rata XI bar, gitu ya. Jadi kalau tadi kita mempunyai 3 model pembelajaran, maka kita nanti akan memperoleh rata-rata dari model pembelajaran yang pertama, kemudian rata-rata sampel dari model pembelajaran yang kedua, dan selanjutnya rata-rata sampel dari model pembelajaran yang ketiga. Kemudian yang 3 ini kita rata-ratakan sehingga diperoleh nanti nilai X2 bar. Ya, ilustrasinya dapat dilihat seperti ini. Jadi dari populasi yang pertama kita ambil sampel. Ya, kemudian kita hitung rata-ratanya, yaitu X1 bar. Kemudian dari populasi yang kedua, kita ambil sampel, kita hitung rata-rata sampelnya, yaitu X2 bar. Begitu juga untuk populasi yang ketiga, kita ambil sampel, lalu kita hitung rata-ratanya, yaitu X3 bar. Ya, dari X1 bar, kita hitung selisihnya terhadap X2 bar, ya, yang mana X2 bar tadi adalah rata-rata dari X1 bar, X2 bar, dan X3 bar. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai SSB, hitung selisih dari X1 bar dikurang X2 bar dikuadratkan, dikali dengan banyaknya sampel pada populasi yang pertama. Kemudian, ditambah dengan X2 bar dikurang X2 bar yang ini, kemudian dikuadratkan dikali dengan jumlah sampel yang kedua, dan seterusnya. Ya, jadi didapat nilai SSB. Kalau kita sudah mendapatkan nilai SSB, maka selanjutnya kita bisa menghitung mean square between-nya. Ya, jadi mean square between sama dengan SSB dibagi dengan K dikurang 1.
Jadi nilai K ini menyatakan jumlah populasi. Kalau kita mempunyai tiga model pembelajaran, berarti nilai K kita sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menghitung nilai SSW ya, yaitu varians di dalam kelompok ya, sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai K ya, jumlah dari J sama dengan 1 sampai N terhadap ini. Ya, jadi ilustrasinya dapat kita lihat berikut ini. Dari populasi 1 kita ambil sampel, kemudian kita hitung rata-ratanya. Ya. Nah, rata-rata yang didapat yaitu kita sebut sebagai X1 bar di sini, kita hitung selisihnya terhadap masing-masing sampel dalam populasi yang sama. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya di sini ada nilai sampelnya 4, sedangkan nilai X1 barnya 3, berarti kita hitung 4 dikurang 3 dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian kalau di sini ada 2, berarti kita hitung 2 dikurang 3 dikuadratkan. Dan itu semuanya kita jumlahkan, ya. Begitu juga untuk populasi yang kedua kita jumlahkan, maka nanti diperoleh nilai sum of square within, ya, atau yang disingkat dengan SSW. Jika sudah dapat nilai SSW, berarti kita bisa menghitung nilai mean square within, ya, yaitu SSW dibagi dengan N dikurang K. Jadi N di sini menyatakan jumlah seluruh sampel yang diambil. Kalau kita mempunyai 3 model pembelajaran, yaitu A, B, dan C, ya, yang mana masing-masing dari A kita ambil sampel 5, B-nya juga 5, kemudian C-nya 5, maka nilai N besar kita di sini adalah 15. Gitu ya. Sedangkan nilai K-nya adalah 3. Ya. Selanjutnya, dari nilai SSB, nilai SSW, kita bisa menghitung nilai SST. Jadi, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Ya. Jadi, ini adalah bentuk tabel ANOVA satu arah kita. Kemudian, kita hitung nilai F itu, yaitu pembagian antara MSB dengan MSW. Jadi, MSB dibagi MSW. Gitu ya. Dan selanjutnya, di sini kita mempunyai contoh soal. Ya, jadi kita mau aplikasikan langkah-langkah uji hipotesis tadi pada soal yang berikut ini. Diketahui nilai UTS mata kuliah statistik bisnis lanjut, gitu ya. Jadi ini ada nilai mata kuliah yang belajar dengan 5 model pembelajaran yang berbeda, yaitu A, B, C, D, dan E. Ya, di mana dari masing-masing model pembelajaran diambil 5 orang. Ya, jadi pada kelas model pembelajaran A diambil 5, kemudian pada model pembelajaran yang B diambil 5, sehingga kita lihat hasilnya pada tabel ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ujilah dengan taraf nyata 5%, apakah kelima model pembelajaran tersebut memberikan hasil belajar yang berbeda? Nah, jadi langkah penyelesaiannya yang pertama, buat formulasi hipotesisnya. Jadi H0, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4 sampai mu5. Kemudian hipotesis alternatif yang kita buat, sekurang-kurangnya ada 2 rata-rata yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan nilai F-tabel. Ya, jadi pada soal diminta untuk taraf nyata 5%, maka kita hitung untuk alfa 5%, ya, derajat pembilangnya, kemudian derajat penyebutnya, ya. Kemudian lihat ke F-tabel. Ya, F-tabel untuk yang 0,05. Jadi F-tabel itu ada beda ya. Jadi ada untuk taraf nyata 0,01, ada taraf nyata 0,1 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita buat untuk F-tabel adalah 2,87. Selanjutnya, kita buat kriteria pengujian, yaitu H0 diterima apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan 2,87. Kemudian H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari 2,87. Gitu ya.
Kemudian langkah yang keempat, kita buat analisis variansnya. Nah, untuk menghitung nilai SSB, di sini ada tabel bantu gitu ya. Jadi tabel bantu yang berwarna biru ini adalah tabel yang diberikan pada soal. Kemudian kita menambahkan 2 baris ke bawah. Untuk baris yang pertama, kita hitung jumlahnya. Dari masing-masing model pembelajaran, jumlah nilainya berapa, gitu kan? Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya untuk masing-masing model pembelajaran. Jadi, untuk rata-rata di model pembelajaran A adalah 26 dibagi 5, yaitu hasilnya 5,2. Dan untuk model pembelajaran yang B, berarti 39 dibagi 5 hasilnya 7,8. Dan seterusnya, kita buat sampai ke model pembelajaran yang ke E, ya. Jadi di sini kita mempunyai rata-rata 5,2, 7,8, 4, 2,8 dan 6,6. Kemudian dari sini ya, kita jumlahkan 5,2 ditambah 7,8 ditambah 4 ditambah 2,8 ditambah 6,6, hasilnya kita bagi 5, diperoleh 5,28. Jadi inilah yang disebut dengan rata-rata yang dirata-ratakan gitu ya. Jadi nilai X2 bar kita adalah 5,28. Kemudian kita hitung nilai rata-rata ini terhadap rata-rata yang dirata-ratakan gitu ya. Jadi kita hitung 5,2 dikurang 5,28 dikuadratkan. Ya. Kemudian kita kalikan dengan berapa banyak sampel yang ada di sini. Jadi kita punya sampel 5, berarti kita kalikan 5. Hasil ini ya adalah 0,032 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,032. Kemudian kita tambahkan dengan 7,8 dikurang 5,28 dikuadratkan kalikan dengan 5. Ya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 79,44. Nah, 79,44 inilah hasil untuk SSB kita atau sum of square between, ya. Lanjut, kita hitung nilai SSW juga dengan tabel bantu, ya. Jadi pada model pembelajaran A, kita sudah diberitahukan pada soal nilai masing-masingnya pada kolom ini, gitu ya. Kemudian, tadi kita sudah menentukan nilai rata-ratanya dari 5 sampel ini. Selanjutnya, kita hitung pada setiap sampelnya, yaitu 5 di sini, kita hitung 5, jadi 5 dikurang 5,2 dikuadratkan, gitu ya. Nanti diperoleh hasilnya 0,04, kemudian 4 dikurang 5,2 dikuadratkan diperoleh hasilnya 1,44 ya, dan seterusnya kita berlakukan hal yang sama untuk model pembelajaran B, C, D dan E ya. Kemudian hasil ini kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan, kita buat di sini nilainya adalah 14,8. Begitu juga untuk model pembelajaran B, jumlahnya adalah 6,8, model pembelajaran C 16, yang bagian D 6,8 dan yang bagian E 13,2. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai sum of square within kita adalah 57,6. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai SSB, nilai SSW, maka kita bisa membuat nilai tersebut ke dalam tabel ANOVA. Jadi ini untuk nilai SSB, ini untuk nilai SSW, kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 137,04. Ya. Dan lanjut kita hitung nilai MSB-nya, ya, mean square between-nya, 79,44 dibagi dengan derajat bebasnya di sini, yaitu 4, ya, yang diperoleh dari K dikurang 1. Kemudian nilai MSW-nya kita hitung juga, 57,6 dibagi 20. 20 ini adalah N dikurang K. Ya, jumlah seluruh sampel dikurang dengan jumlah populasi.
jumlah banyaknya populasi yang diambil gitu ya. Nah, diperoleh hasilnya MSW, kemudian kita hitung F hitung, yaitu MSB dibagi dengan MSW. Jadi hasilnya adalah 6,90. Ya. Nah, lanjut kita ambil kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari 2,87, maka nilai H0-nya ditolak. Ya, artinya rata-rata hasil belajar siswa tidak sama untuk kelima model pembelajaran tersebut. Ya, jadi setelah kita membuat kesimpulan, maka langkah uji hipotesis kita sudah selesai. Ya, langkah-langkahnya tadi semoga dapat dipahami. Ya, demikian, terima kasih.